Pembacaan surat keputusan berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan nomor 77 tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi Pratama, jabatan eselon 3, eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran keputusan ini. Kedua, kepada pegawai negeri sipil tersebut diktum ke-1, keputusan ini selama memangku jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ransiki 22 Agustus 2022. Bupati Manokwari Selatan Markus Waran bertanda tangan. Lampiran keputusan Bupati Manokwari Selatan nomor 77 tahun 2022 tanggal 22 Agustus. 1. Dr. Andus Syahrial, NIP 1966 0425 1986 031007, pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama PLT Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, jabatan baru Asisten Pemerintahan, TMT Pelantikan. 2. Insinyur Piterante MM, NIP 1965 0721 1992 03100011, pangkat golongan ruang Pembina tingkat 1 4B, jabatan lama PLT Asisten Ekonomi Pembangunan, jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan, TMT Pelantikan. 3. Yakob Paulus Liklikwatil SSTP, NIP 1977 0124 1995 111001, pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C, jabatan lama Kabak Perekonomian dan SDA Setda, jabatan baru Asisten Administrasi Umum, TMT Pelantikan. 4. Dr. Andus Edward Mandosir, NIP 1964 01 ulangi NIP 1964 01 211 99 003 1012, pangkat golongan ruang Pembina tingkat 1 4B, jabatan lama PLT Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, jabatan baru Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, TMT Pelantikan. 5. Agus Mandacan SPD MA, NIP 1978 08 05 2005 021008, pangkat golongan ruang Pembina 4A, jabatan lama PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jabatan baru PLT Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, TMT Pelantikan. 6. Naftali Ahoren SIP, NIP 1972 0324 1994 031004, pangkat golongan ruang Pembina 4A, jabatan lama Kasatpol PP, jabatan baru Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, TMT Pelantikan. 7. Selvi Ahoren SH, NIP 1975 0517 20011 12001, pangkat golongan ruang Pembina 4A, jabatan lama
PLT Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. Jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. TNT pelantikan. 8. Adolf KW SH, NIP 1970 01172 003 12 1005. Pangkat golongan ruang, pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama, Kepala Dinas Perindakop dan UKM. Jabatan baru, Kepala Dinas Perindakop dan UKM. TNT pelantikan. 9. Demianus Denhi SH, NIP 1967 1217 1997 12 1001. Pangkat golongan ruang, pembina utama muda 4C. Jabatan lama, Kepala Dinas Sosial. Jabatan baru, Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan. TNT pelantikan. 10. Agus Saiba MAP, NIP 1975 010 12003 121015. Pangkat golongan ruang, pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama, PLT Kepala Dinas Kominfo. Jabatan baru, PLT Kepala Dinas Sosial. TNT pelantikan. Dr. Andes Adiri Jan Mandoe, NIP 1970 1124 1992 03 1006. Pangkat golongan ruang, pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama, asisten pemerintahan. Jabatan baru, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. TNT pelantikan. 12. Christopher Rehabean Mandacan, SPD MM, NIP 1974 1012 2005 02 1005. Pangkat golongan ruang, pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan baru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. TNT pelantikan. 13. Nama Muhammad Amir SPKP, NIP 1963 0315 1987 111 002. Pangkat golongan ruang, pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jabatan baru, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. TNT pelantikan. 14. AKBP Erik Hursepuni Purnawirawan, NRP 6204 0719. Pangkat golongan ruang, pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama, mantan Kabak Sumda Polres Manokwari Selatan. Jabatan baru, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. TNT pelantikan. 15. Nama Yusak Inden SE MSI, NIP 1976 0707 2006 051 001. Pangkat golongan ruang, pembina 4A. Jabatan lama, Sekretaris Dinas Perikanan. Jabatan baru, PLT Kepala Dinas Perikanan. TNT pelantikan. 16. Ramin Makatita SH, NIP 1965 0803 1993 03 1013. Pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D. Jabatan lama, Sekretaris Dinas Kesbangpol. Jabatan baru, PLT Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. TNT pelantikan. 17. Nama Philip Asrow SE, NIP 1972 02 132003 121002. Pangkat golongan ruang, pembina 4B. Jabatan lama, Kabak Organisasi dan Tata Laksana Setda. Jabatan baru, PLT Kepala Dinas Kominfo. TNT pelantikan.
18 nama Justinus Inyomusi SPD NIP 197307 232003 121002 pangkat golongan pembina 4A jabatan lama Sekretaris pada Dinas Pariwisata jabatan baru PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga TMT Pelantikan 19 Wilfried Diego Armando Waro SIP MTR NIP 1988 0306 2007 011001 pangkat golongan pembina tingkat 1 3D jabatan lama Kepala Distrik Momiwaren jabatan baru PJ Kabak Pemerintahan Setda TMT Pelantikan 20 Jana Anwar Sadat SH Mling NIP 197611 041998 031003 pangkat golongan penata 3D jabatan lama Kepala Distrik Ransiki jabatan baru PJ Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda TMT Pelantikan 21 Yuster E. Mandachan SIP NIP 19770513 2006 051002 pangkat golongan ruang penata 3C jabatan lama Kabid Akuntansi pada BPKAD jabatan baru PJ Kabak Perekonomian dan SDA Setda TMT Pelantikan 22 Cornelia Francina Koirewa NIP 1969 021 92006 052001 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D jabatan lama PLT Kepala Bidang Peternakan jabatan baru PJ Kabak Umum Setda TMT Pelantikan 23 Frederick Edison Ainusi SE NIP 1982 0207 201004 1003 pangkat golongan ruang pembina 4A jabatan lama Sekretaris Dinas Perindakop jabatan baru Kabak Administrasi Pembangunan TMT Pelantikan 24 Selvinus Jerry Saleda SST NIP 1979 06 231998 031005 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D jabatan lama Sekretaris Kominfo jabatan baru PJ Kabak Pengadaan Barang dan Jasa Sekda TMT Pelantikan 25 Tresya Ivon L. Iwanggin SE NIP 1983 1029 2009 012010 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D jabatan lama Kasubag Kelembagaan pada Ortal Setda jabatan baru PJ Kabak Ortal Setda TMT Pelantikan 26 Leo Leonard Sayori SSTP NIP 1980 1011 2002 121001 pangkat golongan ruang pembina 4A jabatan lama Sekretaris pada Bapelitbang jabatan baru Sekretaris pada BKPSDM TMT Pelantikan 27 Yeri Pulungan ST NIP 1981 1003 2009 091001 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D jabatan lama Kabid Penelitian Pengembangan dan Data pada Bapelitbang jabatan baru Kabid Riset dan Inovasi Daerah pada Bapelitbangda TMT Pelantikan 28 Petrus Adrian Deda Eshut NIP 1980 04 02 2005 021 006 pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D jabatan lama PLT Sekretaris pada BKPSDM
Jabatan baru PJ Sekretaris pada Bapelitbangda. TMT pelantikan. 29 IGD Wisnu Wardana, NIP 1976 0815 2006 051002, pangkat golongan ruang pembina 4A. Jabatan lama Kabid Pengembangan Kampung pada Dinas DPMK. Jabatan baru Sekretaris Dinas DPMK. TMT pelantikan. 31 Edwin Ford Ramar SSTP, NIP 1982 0901 2002 121001, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Dukcapil, jabatan baru Sekretaris Badan Kominfo. TMT pelantikan. 32 Yesaya Indwek SPI, NIP 19760626 2010041003, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kasih Produksi dan Usaha Pembudidayaan, jabatan baru PLT Sekretaris Perikanan. TMT pelantikan. 33 Wenan Mandecan SSTP, NIP 19810203 2001 121003, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jabatan baru Sekretaris Perindakop. TMT pelantikan. 34 Mary Marto Hursepuni SKM, NIP 1968 0307 1989 032 007, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB, jabatan baru Kabak Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Elia Waran. TMT pelantikan. 35 Obed Kawian SE, NIP 19670622 200605 1001, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Manokwari Selatan, jabatan baru Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. TMT pelantikan. 36 Martin Pedai, NIP 19650312 1989 081003, pangkat golongan pembina 4A, jabatan lama PLT Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jabatan baru Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. TMT pelantikan. 37 Agustinus Iba SIP, NIP 1984 0420 201004 1002, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kepala Distrik Dataran Isin, jabatan baru Sekretaris Badan Kesbangpol. TMT pelantikan. 38 DC Inden AMAPD, NIP 19810129 2002 122002, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama PLT Sekretaris pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, jabatan baru PJ Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. TMT pelantikan. 39 Geraldus Johan PKG SP, NIP 1977 102 12005 02 1004, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kabid Piak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jabatan baru PJ Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. TMT pelantikan. 40 Elizabeth Selina Insur SPD, NIP 1982 0124 2009
092.002, pangkat golongan 2, penata 3C, jabatan lama, Kasubag perlengkapan pada bagian umum Setda, jabatan baru, PJ Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga, TNT pelantikan. 41 Bernard Mandacan, NIP 1986 1105 2021 04 1002, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama Kabak Pemerintahan Setda, jabatan baru Kabid Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, TNT pelantikan. 42 Gita Prawono ST, NIP 1980 0229 2009 091001, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama Kabid Akuntansi pada BPKAD, jabatan baru Kabid Akuntansi pada Perbendaharaan pada BPKAD, TNT pelantikan. 43 Kasman Mandacan AMD, NIP 1982 0710 2008 011010, NIP ulangi, pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B, jabatan lama Kabid Anggaran pada BPKAD, jabatan baru Kabid Pendapatan Daerah pada BPKAD, TMT pelantikan. 44 Alpius Sayori SE, NIP 1984 0805 2012 031001, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan pada Distrik Orangsbari, jabatan baru PJ Kabid Ekonomi pada Bapelitbangda, TMT pelantikan. 45 Henok Rumbiak ST, NIP 1967 08 30 1993 03 1007, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kasih Sumber Daya Air, jabatan baru Kabid Fispra pada Bapelitbangda, TMT pelantikan. 46 Yeri Pulungan ST, NIP 1981 1003 2009 091001, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kabid Penelitian, Pengembangan, dan Data pada Bapelitbang, jabatan baru PJ Sekretaris pada Bapelitbang, TMT pelantikan. 47 Yulis Hartono Imbiri SE, NIP 1976 0713 2008 011014, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kabid pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jabatan baru Kabid Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada TNT pelantikan. 48 Erni Esos, NIP 1965 1209 1991 032006, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama PLT Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, jabatan baru Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, TNT pelantikan. 49 Ioram Inden S STP, NIP 1972 0120 1996 101001, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama PLT Kepala Bidang Perkebunan, jabatan baru Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, TMT pelantikan. 50 David Ahoren SE, NIP 1980 0321 2008 011021, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama Kasubag Umum dan Kepegawaian, jabatan baru PJ Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, TMT pelantikan. 51
Aser Irianto Indiri AMD, NIP 1979 0204 2009 091 001, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, jabatan baru, Kepala Bidang Bina Program pada Rumah Sakit Umum Eliawaran, TMT pelantikan. 52 Sukono, NIP 1972 08 111 994 031 008, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama, staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, jabatan baru, Kepala Bidang Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Eliawaran, TMT pelantikan. 53 Ian Celes Nusa, NIP 1966 0515 199003 1021, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, jabatan baru, Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang pada Rumah Sakit Umum Eliawaran, TMT pelantikan. 54 Erpin Sitomorang, NIP 1968 0417 1994 031 014, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan lama, PLT Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural, jabatan baru, PJ Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural, TMT pelantikan. 55 Deki Tuan Siba Esiko, NIP 1988 0803 2014 071001, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama, Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas DPMK, jabatan baru, PJ Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil, TMT pelantikan. 56 Yuda Aditya Pratama Rahakratat SSTP, NIP 1991 031 020 140 61002, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama, Kasubag Kepangkatan pada BKPSDM, jabatan baru, PJ Kabid Mutasi dan Promosi Aparatur pada BKPSDM, TMT pelantikan. 57 Spanyol Rumadas SSTP, NIP 1991 0108 2014 061 001, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama, Kasubit Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDM, jabatan baru, PJ Kabid Pengembangan Aparatur pada BKPSDM, TMT pelantikan. 58 Yakobus Fritz Ramar SH, NIP 1972 0308 2001 11001, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama, Kepala Distrik Oransbari, jabatan baru, Kabid Pariwisata pada Dinas Perhubungan, TMT pelantikan. 59 Albert Mokiri SE, NIP 1976 1012 1997 031006, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama, PLT Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, jabatan baru, Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, TMT pelantikan. 60 Hendrik Mokiri SST PAR, NIP 197806 19200 5021 004, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan lama, PLT Kepala Dinas Pariwisata, jabatan baru, Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, TMT pelantikan. 61 Uli Tumanan MM, NIP
1975 1018 2009 092001. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D. Jabatan lama Kabid Destinasi Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jabatan baru Kabid Kearsipan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian. TMT Pelantikan. Yongki Raweyai ST, NIP 1985 061 42009 001 1001. Pangkat golongan ruang penata 3C. Jabatan lama Kasubag Data dan Informasi pada BKPSDM. Jabatan baru PJ Kabid Perpustakaan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian Statistik. TMT Pelantikan. 63 Jeffrey Lapuk SP, NIP 1976 0608 2010 04 1001. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D. Jabatan lama PLT Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jabatan baru Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. TMT Pelantikan. 64 Petrus Palungan Eshut, NIP 1981 0706 2000 03 1003. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D. Jabatan lama PLT Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jabatan baru Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. TMT Pelantikan. 66 Muhammad Kasim Rumah 3 Eshut MSI, NIP 1977 1226 1998 03 1002. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D. Jabatan lama Kabid Penataan dan Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup. Jabatan baru PJ Irban Investigasi pada Inspektorat Daerah. TMT Pelantikan. 68 Rudi Niko Tektona Rumasep SSTP, NIP 1994 1109 2016 09 1003. Pangkat golongan ruang penata 3C. Jabatan lama Kasih Ketersediaan Barang Kebutuhan pada Dinas Perindakop. Jabatan baru PJ Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindakop. TMT Pelantikan. 69 Bram Lin Calu Wambrau SP, NIP 1983 06 28 20 10 04 1002. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D. Jabatan lama Kepala Bidang Promosi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jabatan baru Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM. TMT Pelantikan. 70 Robi Kindewara, NIP 1973 1003 1997 121001. Pangkat golongan ruang penata 3C. Jabatan lama Kasih Aset Tidak Bergerak Kabupaten Lanijaya. Jabatan baru PJ Kabid Pengelolaan Informasi Kearsipan pada Dinas Dukcapil. TMT Pelantikan. 74 Krisper Sandro Budianto Lapangan SSTP, NIP 1995 07 3020 18 08 1001. Pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B. Jabatan lama staf pada BKPSDM. Jabatan baru PJ Kasubit Data dan Informasi pada BKPSDM. TMT Pelantikan. 75 Sonya Marcelina Enusi SH, NIP 1979 010 12007 0120050. Pangkat golongan ruang penata muda 3A. Jabatan lama staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Jabatan baru Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Setda. TMT Pelantikan. 76 Sarce Rumander Esos, NIP 1977 1007
19961020001. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D. Jabatan lama Kasubag Keuangan pada bagian umum Seta. Jabatan baru Kasubag Keuangan pada bagian umum Seta. TMT pelantikan. 77 Fredrik Yunias Inyomusi AMK. NIP 1978 06192001 121002. Pangkat golongan ruang penata muda 3A. Jabatan lama Kepala Seksi SDMK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan. Jabatan baru Kasubag Kesejahteraan Sosial pada bagian Kesra Setra. TMT pelantikan. 78 Benyamin Inden NIP 1967 1010 2005 021004. Pangkat golongan ruang penata muda 3A. Jabatan lama staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jabatan baru Kasubag Mental Spiritual pada bagian Kesra Setra. TMT pelantikan. Ditetapkan di Ransiki pada tanggal 22 Agustus 2022. Bupati Manokwari Selatan Markus Waran bertanda tangan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya pengambilan sumpah janji jabatan. Berkenan Bapak Bupati dan rohaniawan untuk melakukan pengambilan sumpah janji jabatan. Baik, para pejabat sekalian, ikuti kata-kata saya. Untuk itu akan disesuaikan bagi yang beragama Islam dan Kristen. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji, saya ingin bertanya untuk yang beragama Islam. Apakah saudara bersedia bersumpah? Bersumpah dengan agama apa? Untuk yang beragama Kristen Katolik, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersedia bersumpah dengan ajaran agama apa? Bagi yang Kristen Protestan, bersedia bersumpah dengan ajaran agama apa? Baik. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Akhirnya tanggung jawab akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya. Dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat
Pernyataan pelantikan. Saya Bupati Manokwari Selatan dengan memanjatkan puji dan syukur di hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya pada hari ini Senin tanggal 22 bulan Agustus tahun 2022 saya Bupati Manokwari Selatan dengan resmi melantik saudara-saudara sekalian sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrasi, dan pejabat pengawas pada lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, pemerintah, dan masyarakat. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat oleh Bupati Manokwari Selatan diikuti oleh Forkopimda kepada pejabat yang baru dilantik. Sana Bu. Oke, belakang. Sini. Silakan. Saya lewat. Bapak lewat. Iya benar. PNS formasi tahun 2018 secara simbolis oleh Bupati Manokwari Selatan kepada perwakilan CPNS. Para perwakilan disilakan. Menobahan SPD, jabatan Guru Matematika Ahli Pertama, instansi SMP Kristen Shalom Terpadu. 2. Aprida Mandacan SPD, jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama, instansi SMP Negeri 2 Rangsiti. 3. Julfam Syarif ODAND KL, jabatan Sanitarian Terampil, instansi Puskesmas Rangsiti. 4. Awin Rika Adrin Rumiat S.Farm APT, jabatan Apoteker Ahli Pertama, instansi Puskesmas Rangsiti. 5. Sylvester Serumes, jabatan Pengelola Data Statistik, instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Juliana Sarce Nusi ST, jabatan
analis pengelolaan sumber daya air, instansi Dinas Perhubungan. Mohon berkenan dengan hormat Bapak Bupati Manokwari Selatan untuk menyerahkan sertifikat prajabatan CPNS secara simbolis kepada perwakilan CPNS. Itu lagi. Sudah kemak. Perlu kami sampaikan bahwa CPNS penerima sertifikat di siang hari ini, 2 CPNS mewakili tenaga guru, 2 CPNS mewakili bagian medis, dan 2 CPNS mewakili OPD. Terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Berbahagia. Selanjutnya kita akan mendengarkan dengan seksama sambutan Bupati Manokwari Selatan kepada Bapak Markus Waran ST MSI. Dengan hormat disilakan. Baik, Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama pada seluruh ASN yang ada dan warga masyarakat, pelantikan mendadak. Karena biasa kalau kasih tahu, ya kan sudah tahu toh. Banyak pejabat kecil-kecil. Sehingga hal ini memohon waktu yang tepat. Sebenarnya sudah dikasih tanggung jawab untuk beberapa pejabat yang dikasih kepercayaan sudah hampir 1 tahun lebih, tapi tidak pernah dilakukan. Hari ini Bupati ambil hari langsung melakukan dari kemarin, sehingga hari ini baru dilakukan pelantikan. Baik, yang terhormat Ketua Pengadilan selaku Forkopimda kita ini masih bergabung dengan Manokwari yang diadili oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan. Ibu ini orang asli Papua, S2 hukumnya bawa di Australia, dan beliau jadi Wakil Ketua Pengadilan Manokwari dan mewakili pimpinannya untuk hadir di sini. Terima kasih. Bukan karena dulu kita dua sama-sama sekolah di Surabaya ya Bu. Jadi dulu sama-sama di Surabaya, memang nasibnya beda. Terima kasih Bu Wakil Ketua Pengadilan bisa mewakili. Yang saya hormati Forkopimda, dalam hal ini Pak Kapolres yang diwakili oleh Kasat Bimas, Pak Dandim, Pak Sekda, dan yang saya hormati Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Dan yang saya kagumi, para pejabat tinggi pratama, administrator, dan pejabat administrasi yang baru saja dilantik, yang saya cintai dan saya banggakan, bersama dengan 4 kepala distrik. Karena lantik tiba-tiba jadi kurang ganteng yang saya kasih. Baik, pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya, sehingga pelaksanaan pelantikan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal ini yang diharapkan oleh kita semua. Baik, pelantikan pada
saat ini semata-mata adalah tidak ada yang membujuk dan lain sebagainya, bagaimana tadi saya katakan. Sebenarnya hal ini sudah lama. Yang diberikan tanggung jawab, akhirnya PLT ini 6 bulan itu tidak tahu perpanjang dengan cara apa. Dan ini kalau ikut aturan kita sudah salah. 6 bulan perpanjang, saya nggak tahu. Akhirnya diambil alih oleh PPK, dalam hal ini Bupati, untuk melakukan pelantikan. Karena kalau tidak dilakukan maka akan berimplikasi menghambat kepada yang lainnya, penerimaan yang baru dan lain sebagainya. Oleh karena itu diambil alih pejabat PPK dalam hal ini Bupati berkoordinasi dengan beberapa pejabat yang ada di lingkungan sekretariat daerah bersama inspektorat untuk mendukung sehingga pelantikan hari ini boleh berjalan. Masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, sehingga berbahagialah bagi mereka yang dilantik hari ini dengan nomor SK 77 mengingatkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Pada tahun 2022, saya selaku Bupati ucapkan dirgahayu yang ke-77 tahun yang sudah kita sama-sama laksanakan. Semoga di usia yang semakin dewasa ini, bangsa Indonesia dan secara khusus Papua masih merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan semakin baik masyarakatnya dan semakin sejahtera dalam segala hal, termasuk aparatur sipil negara yang merupakan aset pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara ASN yang memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, dan bebas dari intervensi politik. Sekali lagi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan tidak dikonotasikan dalam politik, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ASN adalah profesi yang melekat pada pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk menjadi ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah, sudah pasti telah memenuhi berbagai persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, warga negara Indonesia, memiliki disiplin ilmu yang relevan, memiliki kelakuan baik, dan lain sebagainya. Setelah menjadi ASN, kita masih diperhadapkan dengan persyaratan-persyaratan lainnya. Misalnya, harus mengikuti diklat-diklat penjenjangan dalam rangka menjadi jabatan pada instansi di mana kita bekerja. Jabatan-jabatan tersebut adalah antara lain: yang pertama, jabatan administrasi. Jabatan administrasi adalah jabatan yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan, misalnya bidang kesehatan, polisi, kehutanan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap ASN pada instansi pemerintah. Kalau di daerah dikenal dengan sebutan
SKPD atau OPD, yaitu kepala-kepala dinas yang tadi dilantik. Sebagai contoh, jabatan pimpinan tinggi adalah kepala dinas yang sebagaimana tadi kita lantik. Berdasarkan jabatan-jabatan ASN yang telah saya jabarkan tadi, maka berdasarkan data rekapitulasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2022, bahwa masih terdapat kekosongan pada jabatan baik administrasi, fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi. Di samping terdapat kekosongan penempatan sumber daya manusia pada struktur jabatan sebelum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki para ASN atau pejabat. Dengan kondisi faktual ini, maka perlu dilakukan pelantikan pejabat, baik itu pengangkatan, pemindahan, tetapi juga pemberhentian. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan secara khusus di Kabupaten Manokwari Selatan. Saudara-saudara yang dikasihi, terutama para pejabat yang baru dilantik dalam berorganisasi, baik pada instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, mutasi, rotasi dan promosi adalah merupakan hal yang wajar saja, tetapi harus dilaksanakan. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, selaku Bupati, saya mengimbau kepada para pejabat struktural hari ini dilantik, baik secara vertikal maupun horizontal, harus menerima dengan legowo atau lapang dada. Karena di balik semua ini pasti ada hikmah yang harus dijadikan sebagai pelajaran. Selaku Bupati, saya melantik, baik mengangkat dan memindahkan dan memberhentikan Bapak Ibu bukan karena ada unsur kebencian. Sekali lagi, bukan karena ada unsur kebencian, tetapi semata-mata untuk memperbaiki dan menata pelayanan pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan untuk menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kemasyarakatan bagi masyarakat yang berdiam di atas tanah Manokwari Selatan. Untuk itu, pada kesempatan ini, sebagai kepala daerah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu pejabat struktural baik eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang telah bekerja dan berkarya. Semoga apa yang telah dibuat atau dikerjakan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang sekarang dilantik dipromosikan jabatan yang baru, saya berharap untuk lebih meningkatkan apa yang telah dikerjakan oleh pejabat-pejabat sebelumnya, sehingga masyarakat yang ada di wilayah ini akan lebih sejahtera. Baik, sebelum saya mengakhiri sambutan di luar sambutan tertulis yang disiapkan oleh staf, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, tadi khusus untuk pejabat eselon 4, sebagian besar belum dilantik karena nanti karena SDM kita terbatas, masih ada yang belum dilantik. Jangan kecil hati, jangan kurang hati, nanti dalam waktu dekat, tidak terlalu lama, saya perintahkan kepala badan kepegawaian untuk dapat dilakukan pendataan secara struktural pada jabatan-jabatan eselon 4 dan pegawai kita SDM yang sudah ada, yang sudah tadi kita serahkan SK PNS-nya, mereka sudah terima semua, maka mereka itu akan diisi pada jabatan-jabatan struktural eselon 4 yang ada. Sekaligus pada kesempatan ini, pada kepala badan kepegawaian dan SDM yang baru bersama sekretaris, jangan terima
pegawai mutasi dari luar. Masukkan yang ada dulu, setelah sudah selesai baru yang lain. Sehingga nanti yang ada dilantik jadi eselon 4, dan Anda juga kalau dilantik kerja baik-baik dulu, tenang, jangan mondar-mandir kesana kemari, makan pinang dengan motor keki lancar, baru, nah kamu sendiri yang tahu. Untuk itu, khusus bagi eselon 4 yang belum dilantik, yang mendapat SK PNS maupun yang belum dilantik akan kita isi pada jabatan-jabatan eselon 4 yang ada. Tentu akan disesuaikan dengan kompetensi, disiplin ilmu yang ada, sehingga pada saat dipercayakan duduk pada jabatan administrasi sebagai eselon 4 bisa diperintahkan untuk bekerja dengan maksimal. Yang berikut, pada kesempatan ini bagi pejabat eselon 2, eselon 3 yang tidak loyal, tidak taat, jangan tanya saya, tanya dirimu sendiri. Tanya dirimu sendiri. Saya ini mau dicaci maki lewat medsos kah, dicaci maki lewat apa, saya tidak pernah marah. Saya tetap tabah menjalani, siapa suruh menjadi pimpinan. Tetapi ada tetapinya. Di dalam struktur organisasi pemerintahan harus kita bisa bedakan di mana kita ada sebagai pimpinan dan anak buah, di mana kita sebagai keluarga, di mana kita sebagai teman, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu maksimal. Tapi kalau tidak, aturan saya akan tegakkan, sehingga kita kerja bisa disiplin, bisa loyal, walaupun dia itu pimpinan kita, umurnya muda, kita tua, tapi harus kita loyal di dalam tugas. Kalau ke rumah, siap, panggil kakak, panggil apa, saya pikir dapat disesuaikan. Untuk itu, ada suara-suara sumbang, suara-suara apa, ya, saya mau sampaikan tadi itu, yang sudah saya sampaikan. Sehingga pelantikan pada saat ini adalah, mungkin di kabupaten lain semua sudah lantik, kita yang belum PLT hari ini baru lantik. Pesan saya, titipan saya kepada pejabat eselon 2, pejabat tinggi Pratama, kita sudah lakukan pelantikan Pak Sekda. Setelah pelantikan ada tugas besar. Nanti setelah Bapak Wakil datang, kita akan bedah anggaran kita di perubahan ini, sehingga anggaran yang tersendat-sendat kemarin, kalau boleh jangan tersendat lagi. Kalau boleh air ini bisa mengalir bagus, supaya kamu punya muka-muka yang asam itu agak sedikit senyum. Bapak dan Ibu sekalian, terutama para pejabat yang baru dilantik, tentunya sebagai birokrat kita tahu saat ini di tanah Papua ini ada beberapa provinsi yang baru, dan ini sangat mempengaruhi dengan masa transisi Otsus jilid pertama ke jilid kedua, dan itu harus kita tahu sebagai pejabat publik yang mana melakukan pelayanan prima. Sehingga jangan sampai masyarakat tidak tahu, masyarakat datang tanya, kita jawab ya, kita sudah tahu, atau bikin yang lebih tahu kepada masyarakat. Nah, ini yang nanti membuat persoalan, kegaduhan. Sehingga diharapkan dengan adanya pelantikan ini dilakukan pembedahan, dan mereka-mereka yang dilantik bekerja dengan baik secara struktural, dan lihat ke bawah, dari bawah lihat ke atas. Jangan sudah di atas malas tahu dengan di bawah. Pergi bawah, dandan yang di luar, dandan yang di dalam tidak pakai. Kamu mengerti? Jawab sama lu ini. Jangan pakai tenaga dari luar atau luar, nanti bikin ribut di kau OPD sendiri. Pakai
pakai mereka yang ada di dalam. Dia mau bodoh, jangan bikin suara sumbang lagi, nanti kita kasih tanggung jawab antara kerja baru. Suruh konsep, pergi konsep lain. Jadi kasih tanggung jawab. Pertama dia tidak bisa, kedua dia tidak bisa, ketiga dia tidak bisa, keempat kalau tidak bisa lagi, ya baru panggil dia. Dia itu manusia. Coba kamu lihat orang barat, orang binatang yang terakhir saya bisa bicara, bikin sampai pintar. Apalagi kita, apalagi tanah Papua ini lengkap. Surga yang turun ke bumi dan ada, tidak ada di dunia-dunia lain, jagat raya yang lain. Untuk itu saya ingatkan kepada para pejabat salon 2, salon 3, kalian punya kasubag, kepala seksi, berdayakan mereka, ajar mereka supaya mereka bisa. Ini ada beberapa dinas yang bergeser, seperti dinas, oh ya, dan 2 ini baku dekat nih, sosial dengan transmigrasi, Pak Demi dengan Pak Saiba. Dulu sama-sama. Sampai sekarang nanti juga kami sama-sama, ini maksudnya apa ini? Kamu harus pisah itu satu lain. Ini jangan baku bisik-bisik ya. Dulu ini kan transmigrasi dengan sosial jadi satu. Sekarang sudah pisah. Sosial sendiri, transmigrasi sendiri. Saya harap struktur ke bawah kasih tugas. Terus jangan takut ada. Ini sedikit bilang saya ini anak adat. Coba bilang saya ini anak Tuhan. Saya setiap hari pegang Alkitab, berdoa terus. Ini tidak. Kita ini anak adat. Jadi ini adat ini yang bikin takut. Kepala dinas saya dapat informasi dari masyarakat, katanya orang mau tamu, kamu dulu dari kaca keluar dulu. Wah, siapa yang datang ini? Kamu punya masyarakat kah atau suami? Nanti kasih tahu staf, dia udah bawa kuraka, jadi kasih dia dulu di pinggir. Nanti yang ini masuk duluan dulu. Bagaimana itu? Saya harap jangan begitu Ini saya dapat informasi dari masyarakat. Tapi bukan bapak-bapak dorang, itu kepala dinas yang pensiun dulu dorang. Kalau kalian yang baru lantik ini baik, anak Tuhan. Ya. Khusus staf ahli, staf ahli ada 3 ya. Saya punya, kita ruangan sudah selesai. Staf ahli ini kemarin ada 3 sekarang. Pak Mendecat, koordinator. Terus siapa lagi yang satu tadi ya? Saya lupa lagi. Pak Edward, ya. Satu lagi siapa ya? Beliau udah pergi ke Jayapura, jenguk adiknya yang sakit, salah satu kali. Ini staf ahli ini, kamu salon 2 nanti punya ruangan dekat Pak Bupati sana. Saya sudah bikin ruangan saya dan ruangan kalian. Setiap hari kamu 3 pegang spidol dengan saya, kita orang, karena kalian itu ahli-ahli pendidikan, ahli-ahli masyarakat, ahli-ahli apa, jadi supaya TPP itu bisa lancar. Kalau tidak nanti TPP tahan. Ini yang bidang pemerintahan dan kemasyarakatan yang Agus ini sudah dapat mobil. Yang 2 ini yang belum dapat mobil. Terus bisa numpang di kota supaya nanti sama-sama itu jalan. Bupati di mana, kamu 3 ada di situ. Karena ada apa-apa pasti saya tanya kamu yang ahli-ahli ini. Di bidang pendidikan ataupun di bidang pertanian, di bidang apa? Jangan saya tanya baru kamu tahu, berarti saya lagi jawab sembarang. Jadi saya harap staf ahli 3 ini kalian punya tugas itu. Kalau kemarin ya belum ada ruangan, sekarang sudah ada ruangan dekat saya. Jadi bukan saya saja, nanti ke wakil bupati lagi, nanti kamu ke saya terus, wakil bupati dia bilang, yo kamu ke bupati, nanti kamu tak kancing baru kami minta saran di saya. Jadi ada pak wakil bupati juga. Sekarang asisten sudah 3 sesuai struktur yang baru. Asisten pemerintah, asisten pembangunan, dan asisten administrasi. Berarti saya berharap kalau sudah lengkap begini, pelayanan tidak tersendat-sendat, semuanya harus lancar. Bagi kabak-kabak nanti menyesuaikan dengan para asisten
sehingga harus tinggal di tempat. Pasti nanti baru bapak tahu ke mobil, jangan tanya mobil dulu. Jadi ini saya sampaikan juga, pas ada SMS mobil kapan, kalau dilantik mobil kapan, jangan tanya mobil dulu. Hari ini dilantik, tempat duduk kerja dulu ada, atur baik-baik baru nanti. Kalau sudah ada mobil, jangan lari takaruan, mobil jatuh di got. Ini nanti dapat ini dari masyarakat lagi. Dong foto, dong kirim ke Bapak Bupati. Bapak pernah buat terbalik di mobil. Kenapa? Mungkin dia mengantuk karena perjalanan jauh. Oh, ya bagus lah kalau dia mengantuk. Jadi yang jelas tadi saya sudah sampaikan secara resmi bahwa nanti akan dilakukan pembedahan. Setelah itu akan dipikirkan kalian punya akomodasi untuk nanti bekerja. Saya pikir itu sekali lagi selamat bekerja dengan baik, bekerja dengan hati. Ada sesuatu yang ini dapat dikoordinasikan secara berjenjang. Ada staf ahli, kalau bupati tidak ada staf ahli, nanti pasti staf ahli 3 ini akan menyampaikan kepada saya. Jadi saya pikir itu staf ahli 3 ini nanti dekat dengan bupati sana. Jangan kamu dekat-dekat dengan asisten orang ya. Asisten orang itu urus. Jadi ada apa-apa 3 staf ahli. 1 Agus Mandacan yang nanti dekat dengan saya, dekat mobil saya tahu. Nanti tiap hari tetap dia nomor HP bunyi terus. Jangan macam dulu saya sidak, kok masih ada di rumah. Kantor dinas ya. Belum pakaian lengkap, masih santai. Sekarang harus lengkap. Besok pagi ruangan sudah siap. Jadi 3 staf ahli yang saya ingatkan. Setiap hari tetap saya tanyakan 3. Tidak ada apa-apa, kamu 3 yang mewakili bupati untuk bicara. Saya pikir itu lebih dan kurang. Terima kasih Ibu Wakil Ketua Pengadilan bisa jauh-jauh datang dari Manokwari. Memang Ibu ini S2-nya di Australia, S2 hukum. Dan dia sekarang jadi Wakil Ketua Pengadilan Manokwari. Marganya Mayor. Jadi kalau Ibu ini dibilang Mayor, kami di sini ada kapten berapa ini, kami juga bingung. Ini ada Mayor ini. Jadi Ibu mungkin pertama kali ya. Sebenarnya tadi kita mau bikin adat, tapi Ibu datang karena datang pertama, jadi adat sendiri sudah hujan, jadi itu adat langsung. Jadi hujan sudah ini sudah langsung ada. Itu terima kasih Ibu Wakil Ketua Pengadilan, saya bangga karena jarang-jarang. Tadi Ibu sampaikan buat saya, Ibu butuh anak-anak Papua asli yang berijazah sarjana hukum mau dijadikan sebagai pegawai pengadilan ataupun pegawai kejaksaan. Ya Bu? Ya, hakim. Sarjana hukum, ya kan tidur-tidur dengarkan tuh. Kamu siap umur maksimal berapa Bu? Minimal 25 tahun. Datang lapor ke bupati. Kalau ada polisi Bintara Otsus, hakim Otsus juga ada, siap. Ini tujuan Ibu datang ini. Sarjana hukum, kalau yang tua-tua ya memang umur seperti itu. Kalau kita masuk provinsi 3 pemekaran, berarti umur tidak pandang. Tapi kita ini masih sudah provinsi tertua dan tetap aturan. Jadi tujuan Ibu datang ini menghadiri pelantikan, tapi juga menyampaikan informasi bahwa dalam waktu dekat sudah ada nama-nama yang bawa ke saya melalui staf ahli bidang SDM ini. Mana? Agus tadi mana? Pak Agus, kok berdiri supaya masyarakat lihat? Berdiri. Ya, berkas-berkas bawa ke sini yang mau hukum itu. Silakan duduk. Nanti berkas-berkas mereka yang punya sarjana hukum itu umur 25 tahun bawa ke staf ahli, dan nanti kami akan tindak lanjuti bersama Ibu ke Jakarta ya ke Mahkamah Agung untuk diterima jadi pegawai negeri juga, cuman dia itu sedang orang. Jadi dia bikin masalah, dan sampai ketemu dengan Ibu ini, Ibu dia tidak membela, kata-kata tetap lurus. Ya. Jadi bagi yang punya anak-anak, supaya Ibu ini sudah datang, jadi
disiapkan. Fotokopi ijazahnya, kartu keluarga, KTP. Tadi ibu bisik-bisik sama saya 10, bisa lebih juga. Tapi tes. Jangan kamu pikir langsung lagi, aduh. Jadi nanti tes. Cuman ada les spesialis. Jadi les spesialis artinya kekhususan bagi anak-anak Papua. Minta maaf bagi yang non Papua. Wah, kita juga lain besar. Tidak, kali ini les spesialis khusus Papua. Jadi seperti itu. Kalau sutradara yang Papua, ya yang di pinggir Papua pasti kita lihat ya. Seperti itu. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tempat terutama Bapak Ibu sih luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan sambutan di siang hari. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri. Ya Tuhan, terima kasih. Lagu yang punya selalu Tanah Papua pulau indah, tanah lampu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, yang punya satu keindahan alammu yang mempesona. Suhu yang deras mengalirkan emas. Surya Tuhan, terima kasih. Gunung-gunung lembah-lembah yang penuh misteri, kau punya selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. Surya Tuhan, terima kasih. Surya Tuhan, terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk mensyukuri segala kasih karunia Tuhan yang terjadi di hari ini, kita akan bersyukur bersama di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pendeta F. Mofu STH. Pada Bapak Pendeta dengan kasih disilakan. Silakan berdiri. Saudara, pergilah ke tempat tugas masing-masing dan bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai kita semua memiliki kesempurnaan kebahagiaan. Amin. Hadirin. Dengan terdengarnya doa di siang hari,
Maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pejabat struktural eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2022. Sekian, Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai. Bersiap-siap selanjutnya pejabat eselon 3. Dari bebas Bapak. Ya, siap. 1, 2, 3.